proses pendaftaran, ya, nanti pendampingan, prasurvei, kemudian survei dan juga survei istiqomah. Itu ada semuanya kita susun. Dan untuk survei kita sudah lakukan pembahasan dengan DSN MUI dan sudah dilaksanakan untuk pertama kalinya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang alhamdulillah waktu itu berjalan dengan sangat baik. Silakan Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan boleh dicatat dulu nanti bisa disampaikan. Oke. Prosedur pendampingan Rumah Sakit Syariah dengan metode daring. Pertama untuk program pendampingan, ya. Ini pendampingan Bapak Ibu ya. Jadi program pendampingan ini adalah program untuk menyiapkan dokumen dan implementasi sesuai dengan standar instrumen dan penilaian sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Nah, Bapak Ibu, sebuah rumah sakit itu boleh mengajukan pendampingan ini ya, bukan survei, pendampingan, itu jika memenuhi persyaratan 3. Pertama, rumah sakit itu dimiliki mayoritas beragama Islam. Jadi kalau itu dalam bentuk PT berarti ya sahamnya ini mayoritas milik umat Islam. Direksinya beragama Islam dan telah lulus akreditasi KARS. Ini sementara apapun hasil dari kelulusannya itu tidak mempengaruhi. Boleh, jadi lulus apapun tidak harus paripurna untuk yang kali ini. Kemudian rumah sakit mengirimkan surat permohonan pendampingan ke Mukisi melalui email Mukisi. Nah, bagaimana akad pendampingannya? Akad pendampingan adalah akad ijaroh. Jadi Mukisi ini sebagai ajir dan rumah sakit sebagai mustajir. Ujrah pendampingan ini dibayarkan melalui rekening Mukisi. Tentunya nanti sudah ada kajian Bapak Ibu kalau pendampingan ini tentunya tidak sama dengan ketika surveyor itu atau asesor itu ke rumah sakit. Jadi kita pokoknya prinsipnya ujroh ini seminimal mungkin tidak memberatkan dan itu mungkin lebih banyak nanti dimanfaatkan untuk kas Mukisi. Ya. Kemudian masa akad pendampingan kalau dulu kan 2 bulan, kita sekarang persingkat saja 1 bulan. Jadi pendampingan itu paling lama 1 bulan. Dan hanya cuma 1 kali pertemuan sesuai dengan random acara. Jadi pendampingan itu tetap sama dengan yang dulu, dilaksanakannya hanya 1 hari Bapak Ibu. 1 hari dengan 2 asesor dari Mukisi. Nah, Mukisi ini akan setelah dilakukan pendampingan, Mukisi nanti akan memberikan panduan selama 1 bulan via email, via WA, dan media lain atas kebutuhan dokumen dan persiapan lainnya. Insya Allah kalau pendampingan di Mukisi, semua dokumen itu kita berikan. Bahkan contoh-contohnya. Kalau perlu nanti setelah itu dilakukan ya mungkin kalau dulu kan ya ada proses ini ya, proses untuk studi banding lah ke rumah sakit yang sudah. Ya nanti juga bisa studi banding tapi juga lewat daring. Itu kita akan selenggarakan. Nah, Bapak Ibu, ini rundown acaranya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan, jadi Bapak Ibu semua acara di Mukisi kita akan mulai jam 8. Ya. Kalau dulu kan jam 8.30 ya. Pokoknya sekarang mulai acara itu jam 8. Ya. Ya dengan cara secara formal dulu ada pembukaan dan macam-macam. Yang tidak boleh ditinggal menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Mukisi. Kemudian sambutan dari direktur, ya. Kemudian paparan overview sertifikasi rumah sakit syariah dan diskusi. Ya. Ini oleh ketua tim nanti yang akan melakukan pendampingan. Kemudian pendampingan tim dalam 2 ruang Zoom yang terpisah nanti, karena tidak bisa kalau tidak dipisah ya bisa 2 hari, karena ini sehari nanti langsung dibagi. Jadi pembagiannya pendampingan standar untuk yang terkait dengan pelayanan dan pendampingan standar syariah manajemen.
ini oleh asesor pelayanan dan manajemen. Istirahat, lanjutan pendampingan, kemudian lanjutan pendampingan, dan jam 5 itu sudah selesai. Selesai untuk exit conference. Oke. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita bertanya, dan bahkan rumah sakit itu bertanya ketika pendampingan. Ini bisa dijadikan sebagai acuan. Karena kan rumah sakit yang melakukan pendampingan itu kan pasti sudah terakreditasi KARS. Jadi pasti dia tuh punya tim untuk akreditasi. Nah, bagaimana padanannya timnya itu? Ini yang sering kali ditanyakan oleh rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, untuk SSARK, ya gampangnya nanti itu Pokja ARK, kira-kira gitulah. Boleh ditambah dengan dari bagian kerohanian, sebagainya, semua boleh. Tapi ini PIC-nya kira-kira ya Pokja ARK. Kalau SSAP ya Pokja AP. SSPAP ya Pokja PAP. Nah, obat ya dari PKPO. Kemudian untuk yang SSPBK ya ini yang paling banyak tentunya nanti dari bimbingan kerohanian ditambah dengan beberapa unit yang terkait ya. Kemudian SSKE ya kira-kira Pokja MKE lah ya kira-kira. Padanannya seperti itu. Untuk yang manajemen, ya ini yang agak berbeda Bapak Ibu, yang banyak yang berbeda. Karena kan di manajemen itu kan tidak lengkap ya untuk di kita. Jadi kalau untuk yang SSMO itu kira-kira ya padanannya TKRS. Kemudian yang modal insani ya KKS ya, ditambah dengan nanti untuk yang HR di rumah sakit. Untuk yang manajemen pemasaran kan tidak ada ya. Ya langsung aja untuk unit pemasaran atau humas rumah sakit pasti ada kan ada humasnya. Kemudian untuk yang MF itu MFK, yang MM PMKP, yang kemudian MAK ya unit keuangan dan akuntansi karena tidak ada di dalam standar ini tidak ada. Nah, Mas Pawan minta bantuannya untuk di unmute. Bapak Ibu mohon perhatiannya supaya tidak nyaman ya. Mohon untuk tidak unmute dulu ya. Oke. Bapak Ibu untuk pendampingan Mukisi itu nanti yang menyediakan platform Zoom-nya dan menyediakan asesor tentunya ya. Rumah sakit ya menyediakan peserta pendampingan dari 12 bab ya. Kemudian menyiapkan tim teknis untuk IT-nya. Selanjutnya prosedur permintaan untuk prasurvei dan survei istiqomah. Bapak Ibu, kenapa prasurvei dan survei istiqomah itu dijadikan satu? Karena sebenarnya prosesnya hampir sama Bapak Ibu ya. Jadi ini program prasurvei, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham. Ini terutama yang nanti mendapatkan tugas prasurvei. Bapak Ibu, prasurvei nanti itu dilaksanakan 1 hari ya dengan 2 asesor. Outputnya adalah penilaian dari asesor Mukisi Bapak Ibu yang nanti tentunya ini harus dilaksanakan oleh asesor. Nah, batas nilai nanti untuk bisa mendapatkan survei itu 80% nilai masing-masing standar. Ya. Jadi Bapak Ibu, asesor yang nanti mendapatkan tugas untuk prasurvei ya harus menyelesaikan tugas ini sekaligus memberikan penilaian. Ya. Bagi para surveyor KARS saya kira sudah sangat paham ya, gitu ya. Tapi mungkin yang bukan surveyor KARS, jadi itu sudah ada listnya, sudah ada alat bantunya. Tinggal memasukkan nilai dan juga nanti temuan yang ada di dalam list itu, Bapak Ibu. Survei istiqomah itu survei yang dilakukan di antara survei dan survei berikutnya. Jadi dilaksanakan secara sekali. Untuk apa? Untuk mengajukan kembali resertifikasi. Tapi survei istiqomah ini dilaksanakan oleh Mukisi karena ya kira-kira kepentingannya ya sama dengan prasurvei. Jadi sebelum disurvei oleh DSN MUI itu dilakukan jadi penilaian ya. Nah, ruang lingkupnya ini terkait dengan survei dokumen dan
survei lapangan, kepatuhan terhadap standar, capaian mutu syariah. Ya. Dilaksanakan juga oleh 2 asesor dari Mukisi. Jadi seluruh acara Bapak Ibu yang dilaksanakan oleh DSN MUI itu hanya survei dan resurvei. Sertifikasi dan resurvei untuk sertifikasi. Yang lainnya mulai dari pendampingan, prasurvei, kemudian survei istiqomah itu dilaksanakan oleh Mukisi. Akadnya sama juga dengan akad pendampingan, akad ijaroh, ya dibayarkan Mukisi. Masa akad hanya 1 hari sesuai dengan randon. Ya, kemudian asesor akan memberikan penilaian hasil telaah dokumen dan telusur lapangan. Ya. Jadi rekomendasi Mukisi nanti, jadi berupa rekomendasi Mukisi diterbitkan setelah mendapatkan nilai 80. Jadi Mukisi nanti akan memberikan rekomendasi untuk bisa dilanjutkan untuk survei atau resurvei itu setelah ada rekomendasi dari Mukisi. Nah, rumah sakit akan mengirimkan surat permohonan rekomendasi ke Mukisi dengan melampirkan nilai hasil asesmen pasca prasurvei yang telah diperbaiki, kemudian fotokopi sertifikasi gizi halal dan juga sertifikasi akreditasi untuk mengajukan surveinya. Ini adalah rundown untuk acara prasurvei dan survei istiqomah. Bapak Ibu insya Allah nanti semua file ini akan kita sampaikan ke Bapak Ibu peserta. Ini prasurvei ya, untuk prasurvei dan survei istiqomah juga Mukisi ini menyediakan platform Zoom-nya dan menyediakan asesor sama ya. Nah, bedanya ini Bapak Ibu nanti pada prasurvei rumah sakit itu harus menyediakan tim IT yang mendukung untuk pengambilan video call. Jadi semua yang terkait dengan implementasi itu bisa dibantu dengan kita menggunakan video call. Makanya nanti para surveyor atau para asesor itu harus punya kemampuan bagaimana melaksanakan video call. Nanti insya Allah pada saatnya nanti juga akan ada workshop atau pelatihan lah penggunaan media Zoom dan juga video call untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan pendampingan, kemudian prasurvei dan survei dengan cara daring. Yang terakhir ini prosedur permintaan survei sertifikasi dan resertifikasi ke DSN MUI. Jadi kalau untuk sertifikasi dan resertifikasi ini ke DSN MUI. Jadi survei dilaksanakan oleh DSN MUI bersama dengan Mukisi. Pelaksananya juga cuma 1 hari dengan 3 asesor Bapak Ibu. Jadi kalau survei dan resertifikasi itu 3 asesor. 2 dari DSN MUI dan 1 dari Mukisi. Oke. Ini persyaratannya, rumah sakit mengajukan permohonan dan seterusnya. Kemudian ini yang harus dipenuhi juga, rumah sakit telah memiliki Dewan Pengawas Syariah melalui keputusan atau penunjukan DPS. Sebenarnya ini calon ya, jadi maksudnya yang nanti akan menjadi DPS, tapi ini betul sudah memenuhi persyaratan sebagai DPS. Kenapa kok ada ini Bapak Ibu? Karena pengalaman dari yang selama ini, rumah sakit itu tidak terbit sertifikat syariahnya karena terkendala DPS. Makanya harapannya sebelum pelaksanaan survei, Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan survei, itu sudah ada calon DPS yang memenuhi persyaratan. Nah, ini pendaftaran sertifikasinya Bapak Ibu. Mukisi memberikan rekomendasi, kemudian pendaftaran online ke DSN MUI, ya. Kemudian pengiriman berkas fisik ke DSN MUI. Nah, ini adalah daftarnya Bapak Ibu. Ini di website DSN MUI. Jadi daftar periksa persyaratan sertifikasi syariah. Mulai dari persyaratan umum, surat permohonan, checklist persyaratan sertifikasi, biaya sertifikasi, foto-foto dokumen, akta pendirian, surat izin pendirian, NPWP perusahaan, kemudian melampirkan profil rumah sakit, dan juga persyaratan khusus. Arti sertifikasi keanggotaan Mukisi,
fotokopi sertifikat halal. Kalau dulu kan LPPOM MUI ya, sekarang tentunya bukan LPPOM tapi BPJPH. Ini jadwal acaranya Bapak Ibu untuk yang survei. Nah, persiapan untuk metode daring Bapak Ibu. Jadi begini, untuk rumah sakit nanti harus menyediakan platform Zoom untuk minimal 3 ruang Zoom. Kemudian mengirimkan dokumen per Pokja by email ke asesor. Jadi nanti kalau kemarin pengalamannya Bapak Ibu di Rumah Sakit Islam Tuan Agung, dokumen-dokumen dalam bentuk PDF itu kita masukkan di dalam Google Drive. Nah, Google Drive ini yang kemudian kita sampaikan ke surveyor. Nah, penyampaiannya ini paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan survei. Supaya apa? Supaya para asesor itu bisa melihat dan mempelajari. Ya ini kita mengadop lah yang dilakukan oleh KARS ya. Kemudian rumah sakit menyediakan tim IT dan pendukung untuk pengambilan video call. Nah, ini tata cara surveinya. Jadi telah ada dokumen, rumah sakit mengirimkan file PDF, dokumen dikirimkan melalui email masing-masing. Itu 7 hari sebelum pelaksanaan. Kemudian untuk terus lapangan, ini bisa menggunakan foto dan menggunakan video call yang dipandu oleh petugas rumah sakit. Bapak Ibu, kami kebetulan punya pengalaman yang cukup banyak waktu itu karena kami sudah dilakukan survei daring oleh di SNMUI dan kami juga sudah waktu itu menyiapkan survei KARS untuk versi internasional dengan metode daring yang sudah kita siapkan semuanya. Kemudian pada waktu itu ternyata 5 hari sebelum pelaksanaan ini ternyata dibatalkan untuk seluruh kegiatan survei KARS sehingga tidak jadi. Nah, ternyata Bapak Ibu menggunakan video call itu alhamdulillah bisa mengcover apapun yang diminta oleh para surveyor. Jadi misalnya di gizi, ya kalau kita kepengen di gizi tahu bisa lewat video call yang sudah kita siapkan. Kemudian presentasi dan wawancara ini menggunakan media Zoom yang disediakan. Jadi dengan Zoom ini memang akan lebih mudah, termasuk wawancara dengan direksi, pemilik, kemudian unit itu bisa sangat lancar dan baik. Dan tidak ada bedanya dengan kalau itu dilaksanakan secara offline. Pengalaman kami kemarin seperti itu. Ya. Nah, resertifikasi, saya kira ini hampir sama Bapak Ibu. Jadi untuk resertifikasi ada ketentuan resertifikasinya. Ini ada 10 ketentuannya, mulai dari sudah mendapatkan survei istiqomah, kemudian akreditasi, halal, rumah sakit bekerjasama dengan lembaga keuangan, pelaksanaan mutu wajib syariah harus 100% dan seterusnya. Sampai pada yang 7 itu yang 8, 9, 10 itu hal yang baru, pelaporan insiden keselamatan pasien syariah dan analisisnya, pelaporan manajemen risiko syariah dan laporan Dewan Pengawas Syariah. Ini untuk yang resertifikasi. Dulu tidak ada nih Bapak Ibu untuk laporan Dewan Pengawas Syariah ya. Jadi kalau untuk resertifikasi ada laporan Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah. Ini tata cara pendaftaran untuk resertifikasi, ya, dilampirkan dengan ini. Kemudian, nah ini pelaksanaan resertifikasinya, ya. Pelaksanaan resertifikasinya ini 1 hari, ada telusurnya, telusur ke lapangan, telusur lokasi peribadatan, dan telusur ke lokasi gizi dan laundry. Wawancara, kemudian penilaian resertifikasi menggunakan master checklist, ya. Kalau ada temuan, tentunya akan menjadi rekomendasi dan wajib ditindaklanjuti. Kemudian penetapan kembali rumah sakit syariah akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme DSN MUI. Ini rundown acaranya, Bapak Ibu. Jadi rundown acaranya nanti di samping nanti ada yang ini sama ya. Kemudian telusur, dokumen dan lapangan, wawancara pemilik, direksi dan DPS, wawancara petugas rumah sakit. Nah, wawancaranya ini Bapak Ibu. Wawancara dengan pemilik, pimpinan rumah sakit dan DPS, wawancara petugas pelayanan, dokter, perawat, bidan, analis, geografer, apoteker, cleaning service, sopir dan sebagainya.
wawancara dengan petugas SDI dan pemasaran, wawancara dengan petugas keuangan, dan wawancara dengan petugas kerohanian. Ini persiapannya, Bapak Ibu. Ini hampir sama dengan yang survei. Juga sama, Bapak Ibu. Nah, pertemuannya untuk H-3 resertifikasi, asesor dan pimpinan rumah sakit ini mengadakan pertemuan koordinasi teknis pelaksanaan survei. Ini penting Bapak Ibu, supaya apa? Nanti pada hari H-nya terkait dengan IT juga beres, ya. Fasilitas Zoom juga beres. Kemudian pada pertemuan tersebut, rumah sakit menyerahkan kepada masing-masing akses untuk link Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu, nanti juga akan ada namanya komitmen, karena kan dokumen-dokumen itu kan akan kita sampaikan ke para asesor. Nanti ada komitmen untuk penjagaan rahasia dari semua dokumen rumah sakit oleh asesor yang dikirimi dokumen-dokumen dari rumah sakit. Oke. Ini Bapak Ibu, jadi beberapa pedoman yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan, kemudian prasurvei, survei istiqomah, kemudian survei dan resurvei atau resertifikasi. Oke, Bapak Ibu, jadi 2 materi ini sudah kami sampaikan. Monggo bisa dilanjutkan dengan kita mungkin berdiskusi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau memberikan konfirmasi atau bahkan mungkin menyampaikan usulan untuk perbaikan.